Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Hari ini kita akan mau masuk dalam hadirat Tuhan. Doa Rabu Teduh. Sebelum kita masuk dalam memuji, menyembah Tuhan terlebih dahulu, kita akan mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita mau tundukkan kepala kita agar roh turun ke atas kita, dan pada akhirnya firman Tuhan yang kita dengarkan menjadi iman kita. Haleluya. Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami bersyukur atas pertolongan-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan telah menjaga, melindungi kami di sepanjang malam. Dan sampai pada pagi hari ini kami bangun dengan kondisi yang sehat. Kami bangun dengan keadaan yang baik Tuhan. Kami bernafas, kami menghirup udara segar. Kami bisa melihat kebesaran-Mu ya Tuhan. Itu semua adalah anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau duduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mendengarkan renungan-Mu, kami mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menjadi iman kami, menjadi kekuatan kami, menjadi penolong hidup kami. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita tahu bahwa tema bulan ini yang disampaikan oleh gembala sidang kita, berjalan bersama Tuhan dengan hati yang menyembah. Kita gak asing lagi mendengarkan hati menyembah. Kita gak asing lagi, kita tahu hati menyembah. Hati menyembah itu adalah sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, menaikkan pujian-pujian kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan mendengarkan dan saya akan baca firman Tuhan pada pagi hari ini, terambil dari Wahyu pasal 4 ayat 8 sampai 11. Haleluya. Dikatakan di sini, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Ayat 9. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan pujian-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tata itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Pertanyaannya adalah kehidupan kita Bapak Ibu, siapa yang menjadi pusat penyembahan kita? Pasti orang bilang Allah, pasti orang bilang Tuhan kita yang hidup.
Siapa yang menjadi pusat penyembahan kita? Namun, apa yang kita hayati, apa yang kita renungkan, firman atau ayat yang telah saya sampaikan tadi. Kita lihat bahwa itu berbicara kepada para malaikat, mereka memakai mahkota, Allah sedang duduk di tatanya. Mereka meletakkan mahkotanya di hadapan Allah dan mereka tersungkur. Artinya mereka sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Padahal mereka itu adalah para malaikat, para orang-orang yang percaya di surga. Tapi mereka masih tersungkur di hadapan Tuhan karena mereka tahu bahwa Tuhan itu adalah Raja yang layak disembah, yang layak ditinggikan. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai umat manusia yang dimana kita penuh dengan kelemahan dan kekurangan? Pertanyaannya adalah, apakah kita menyembah Tuhan dengan hati, menyembah Tuhan dengan sikap hati yang benar? Malaikat pun mereka tersungkur, malaikat pun mereka menyembah Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kita harus renungkan, kita harus hayati ayat ini. Menyembah Tuhan sama seperti dalam firman Tuhan Roma pasal 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu, itu artinya adalah hidupmu itu adalah buatan Tuhan. Senangkan hati Tuhan dimanapun kita berada. Hati yang menyembah dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan telah melakukan hal yang luar biasa atas hidup kita. Ini perikop ini berbicara tentang Rasul Paulus, Bapak Ibu. Di mana Rasul Paulus melihat para malaikat, mereka menyembah Tuhan. Mereka tersungkur. Dan Rasul Paulus begitu heran, dia melihat penglihatan begitu heran, wah, begitu indah, begitu mewah. Mari Bapak Ibu, demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, masuk dalam ibadah, masuk dalam persekutuan, ada hal yang kita nikmati, ada hal yang kita sadarkan bahwa hidup kita ini harus menyenangkan hati Tuhan. Penglihatan Yohanes menunjukkan Allah dalam kebesaran dan kemuliaannya. Allah berada pada pusat ini. Allah berada dalam setiap apa yang kita lakukan. Kalau hari-hari ini kita bisa melakukan sesuatu tercapai, atau ada hal-hal yang terjadi yang luar biasa dalam kehidupan kita, sesungguhnya kita itu tidak lupa dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan dengan hati yang menyembah. Kita lihat Tuhan tidak memilih orang-orang yang suaranya bagus. Tuhan tidak memilih orang-orang yang memang handal dalam bernyanyi. Melainkan Tuhan memilih orang-orang yang siap memuji Tuhan dengan hati yang tulus. Kita harus belajar bagaimana menyembah Tuhan. Seperti malaikat tadi, kudus, kuduslah. Mereka tersungkur dikatakan di situ. Mahkota mereka lemparkan, artinya mereka letakkan di hadapannya. Sampai mereka sujud di hadapan Tuhan. Mari
Bapak Ibu, kita harus seperti itu. Kita sungguh menyembah Tuhan dengan hati sungguh-sungguh. Karena kita tahu bahwa di dalam penyembahan yang kita naikkan ada kuasa ilahi. Amin. Ada mujizat di dalam penyembahan. Haleluya. Haleluya. Ke-24 tua-tua dapat ditafsirkan sebagai orang percaya. Dikatakan tadi di sini bagian dari para malaikat, Bapak Ibu. Siapapun mereka yang menjadi fokus dalam teks ini, dikatakan bahwa mereka adalah penyembah Tuhan. Mereka memuji Tuhan dengan bersorak-sorai, dengan hati yang tulus. Karena mereka kenapa? Karena mereka mengakui bahwa Tuhan itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa. Makanya para malaikat mereka memuji, menyembah Tuhan. Kita harus belajar seperti ayat ini dikatakan tadi. Kalau hari ini kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, jangan lupa menyembah Tuhan. Jangan lupa menyenangkan hati Tuhan. Jangan hanya saat kita mengalami hal yang sulit dalam kehidupan kita. Dari situlah kita udah mulai, itu salah. Tetapi apapun yang dalam kondisi apapun dalam kehidupan kita ini, kita selalu menyembah Tuhan dengan hati yang benar. Dengan seluruh kehidupan kita dimanapun kita berada, Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, apakah dalam penyembahan yang kita naikkan di hadapan Tuhan, itu berkenan di hadapannya? Salah satu, saya bersaksi sedikit, salah satu teman saya, dia bernyanyi, tapi suaranya tidak pas dengan musik, tidak sesuai dengan musik. Tapi orang sekelilingnya, sekitarnya, mereka ketawa. Tapi ini dia serius menyembah Tuhan, sekalipun suaranya suara biasa-biasa aja, tetapi dia menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan menangis di hadapan Tuhan. Karena dia tahu dalam penyembahan dengan Tuhan, disitulah kita berjumpa dengan Dia. Amin. Dia menangis, air matanya terjatuh, air matanya menetes. Dan saya lihat ini orang ini sudah disentuh oleh kuasa Tuhan. Hatinya disentuh. Karena dia memang benar-benar menyembah Tuhan. Sekalipun suaranya itu tidak sesuai dengan musik, tapi dia menyembah Tuhan. Dan setelah dia menyembah, selesai setelah dia bernyanyi, saya bertanya, sadar gak sih kamu bernyanyi itu tidak sesuai dengan musik? Gak sadar. Kenapa kamu gak sadar? Ketika saya menyembah, seakan-akan ada Tuhan di hadapan saya. Wow. Matanya tertutup, saudara. Seakan-akan ada bayangan-bayangan. Dan hati saya tersentuh, sentuhannya begitu lembut. Wah, begitukah? Iya. Barangkali Bapak Ibu mengalami seperti itu. Berjalan bersama dengan Tuhan dengan hati menyembah, artinya kita menyembah Tuhan dengan hati. Bukan dengan suara yang handal, dengan suara yang bagus. Tetapi menyembah Tuhan dengan hati yang tulus. Amin. Haleluya. Apakah dalam ibadah, dalam persekutuan kita harus ada suara yang bagus atau harus ada pemain musik yang hebat dan sehingga ibadah kita bisa berjalan dengan baik? Tidak.
Alangkah bagusnya ada alat musik, pemain musik, tetapi itu tidak menjamin Bapak Ibu. Itu tidak menjamin bahwa kita menyembah Tuhan itu sungguh-sungguh. Karena hati kita lah yang sesungguhnya menyembah Tuhan yang lebih baik. Dikatakan tadi Wahyu pasal 4 ayat 11. Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima pujian dan hormat dan kuasa. Sudahkah Bapak Ibu atau saudara-saudara mengatakan seperti itu? Ya Tuhan, Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, karena Engkaulah Raja kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menolongku, Engkau telah menyembuhku, Engkau telah memberkati hidupku. Tapi harus benar-benar dari dalam hati kita. Bukan hanya sekedar di bibir kita Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar orang mendengarkan apa yang kita sampaikan. Tetapi dengan meluapkan hati yang benar-benar dengan tulus di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya penyembahan yang kita naikkan di hadapan Tuhan, orang-orang di sekitar kita mereka diberkati. Mereka mengalami lawatan Tuhan. Mereka mengalami jamahan Tuhan. Seperti nyanyi dia katakan, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari Bapak Ibu, menyembah Tuhanlah dengan hati yang benar, dengan sikap hati yang benar, bukan dengan suara bagus, bukan karena kita hebat untuk tahu lagu itu, atau bahkan kita udah ingat semua lirik-liriknya. Bukan, itu semua tidak menjamin. Tetapi sesungguhnya adalah hati kita ini adalah ketika kita menyembah dengan hati, maka hadirat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Aplikasi dalam kehidupan kita adalah kita harus menyembah Tuhan sebagai pusat penyembahan. Kadangkala jemaat-jemaat Tuhan atau orang-orang percaya mereka datang di hadapan ke gereja, mereka hanya memilih WL, memilih siapa WL, siapa yang memimpin pujian. Oh kalau ini saya nggak mau datang, oh kalau ini suaranya bagus. Tidak seperti itu. Siapapun WL, siapapun yang memimpin pujian, kita harus datang beribadah. Kita harus datang menyembah Tuhan dengan hati. Amin. Allah adalah sebagai pusat penyembahan kita. Itu kesimpulannya dalam kehidupan kita. Sampai di sini firman Tuhan yang telah saya sampaikan bagi kita semuanya Bapak Ibu. Dan kita akan akhiri renungan firman Tuhan ini dengan doa. Tuhan, kami bersyukur kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami melakukan kehendak-Mu Tuhan. Ajarlah kami menyembah-Mu dengan hati yang benar Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan berkata, Engkau yang layak menerima pujian dan hormat, karena Engkaulah Raja kami ya Tuhan. Ajar kami melakukan hal yang luar biasa di hadapan-Mu Tuhan. Terutama bagaimana kami menyembah dengan hati
Dan pada akhirnya kami menyembah, ada hal yang luar biasa, ada sentuhan, ada lawatan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat renungan hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ampuni segala hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kalau ada sikap hati kami yang tidak benar, ampuni kami Tuhan. Sucikan kami dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau datang, kita mau nyatakan bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang mengasihi kita. Kita mau naikkan pujian ini sama-sama, kita mau katakan, Kau Bapa yang setia Tuhan. Haleluya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia Tuhan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Kuagungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Mari sembah Dia. Sebab Dia Bapa yang setia. Sebab Kau gak pernah tinggalkan kami sedetik pun Tuhan. Sebab kami merasakan kasih setia-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau begitu mengasihi kami, karena perbuatan-Mu ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Sebab karya-Mu sempurna Tuhan, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Haleluya.
ajaib dan mulia penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selama. Karya-Mu sempurna, Mu sempurna, ajaib dan mulia penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selama. Karya-Mu sempurna, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya. Yes, kami agungkan Kau Tuhan, kami muliakan Kau Tuhan, sebab kasih-Mu yang terindah dalam kehidupan kami. Haleluya. Kami kagum akan Kau Tuhan, karya-Mu tiada ternilai Tuhan. Haleluya. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah, pujianku berikan. Kau buat kami terpana Tuhan, Kau buat ku terpana. Karya-Mu tak ternilai, Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan.
katakan haleluya. 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 Bagi anak domba yang duduk di tahta, Yang duduk di tahta. haleluya. 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 Bagi anak domba Berkuasa selamanya. Mari katakan haleluya. 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 Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. 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 Bagi anak domba Berkuasa selamanya. bagi anak domba, bagi anak domba, Berkuasa selamanya. oh bagi anak domba, Bagi anak domba. Berkuasa selamanya. haleluya, yes haleluya, terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu di bumi dan juga di surga ya Bapa. Haleluya. Kami naikkan pujian kami bagi anak domba yang berkuasa di tahtanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kami masih merasakan kasih setia-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan apa yang sudah kami rasakan membuktikan bahwa Engkau setia dalam kehidupan kami Tuhan. Dan selamanya kami mau mengagungkan Engkau, kami mau meninggikan Engkau, kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Untuk firman-Mu Tuhan. Untuk kesempatan kalau kami boleh meninggikan menyembah-Mu Tuhan. Kami bawa Tuhan segala aktivitas kami pada hari ini dan seterusnya ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang akan memberkati kami, Tuhan akan menjaga dan melindungi kami. Apapun yang kami perbuat, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin.